itu cewek jelek. Nangis tapi kejer banget. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini gue kedatangan salah satu narasumber nih yang lumayan jauh kali ya. Jauh nggak ya? Halo, boleh kenalin nggak namanya? Halo, gue Pita. Oke, jadi sekarang kesibukannya ngapain nih? Kesibukannya ya kuliah aja sih. Kuliah aja. Gitu. Ya. Udah mau lulus nih? Waduh, baru semester 5 sih, jadi ya masih perjalanan lah ya. Masa-masanya frustasi. Betul, menginjak semester 5 ini frustasi sekali gitu. Jadi mau cerita pengalaman horor apa nih? Oke, kalau ngomongin cerita horor sebenarnya pengalaman horor gitu ya, sebenarnya emang dari kecil sudah bersinggungan dengan hal-hal kayak gitu kan. Berarti bisa dikatakan nih anak indigo. Enggak, IndiHome kayaknya. Oh, enggak. Sebenarnya kalau dibilang indigo enggak sih, karena cuma bisa merasakan dan melihat pun kalau mereka yang menampakkan gitu, enggak yang secara gue mau lihat ini tuh nggak bisa gitu. Cerita horor waktu di rumah sih. Jadi seminggu berturut-turut dimimpiin sosok anak kecil di rumah. Maksudnya anak kecil tuh Ada di rumah, cewek. Cewek. Ya sekitaran SD kelas 3 atau kelas 4. Dia putih, rambutnya panjang, terus dia pakai dress warna putih, pucet banget gitu kan, tapi cantik banget. Di mimpi itu posisi gelap, tapi dia paling terang. Dia terang sendiri, berarti center banget gitu kan. Iya. Dan gue langsung lihat ke dia gitu, kayak gue nanya gitu ke dia, kamu siapa gitu, kok ada di rumah gue gitu kan. Kamu ngapain? Iya gitu kan, penasaran kayak ini rumah gue gitu loh. Dan dia cuman diem, flat, mukanya flat gitu, nggak senyum, nggak ketawa, nggak apa, flat aja gitu. Udah nih, itu di hari pertama gue dimimpiin hal itu. Di hari kedua, mimpi dia juga, ada dia juga, cuman udah diem aja. Tetap nggak ada interaksi dan gue cuman ngeliat dia ada gitu. Dan lu pas mimpi kedua lu nggak coba berusaha nanya, udah kayak oh dia gitu. Enggak, karena dia gitu, ada dia lagi gitu. Sampai akhirnya seminggu, itu yang bener-bener gue ngerasanya kayak, wah ada yang nggak beres nih gitu kan. Lu merasa terganggu. Iya, karena di mimpi yang terakhir itu, dia ada, gue lagi di rumah dia ada, gue lagi main dia ada, di sekolah pun ada. Jadi si anak kecil ini selalu ngikut lu kemanapun Itu, lu pergi. ini sosok gitu kan, Iya. mau apa gitu ke gue gitu. Sedangkan gue nggak kenal lo dan gue nggak tahu lo siapa gitu. Akhirnya di mimpi itu, dia tuh di kelas, gue posisinya di kelas, di depan papan tulis. Gue mau maju, ada dia. Tiba-tiba ada dia. Ada dia. Terus gue tanya, lo tuh maunya apa? Sampai segitunya, saking gue udah emosi, lo ngapain gitu. Iya, karena lu udah sangat terganggu dengan Iya hal dong, itu. selama seminggu berturut-turut dimimpin si sosok itu gitu kan. Udah nih, gue kebangun. Gue masih kepikiran dong, ini sebenarnya apa sih gitu. maunya apa Iya, sih, gitu kan? akhirnya gue cerita dong sama nyokap gue. Gue ceritain hal itu, nyokap kaget. Dia nyebutin ciri-cirinya. Nyokap gue tuh nyebutin ciri-ciri si anak kecil itu. Iya, pakai dress gini-gini. Iya, dan ternyata ada beneran di rumah gue. Jadi, Jadi kenapa sih anak itu ada di rumah lu? nggak ngerti. Nyokap cuma bilang kalau dia memang ada di situ gitu. Nyokap cerita bahwa dia kehujanan, di luar tuh kehujanan. Numpang neduh ke rumah gue. Akhirnya dia masuk. Nah, nyaman mungkin di rumah gue. Awalnya nggak ganggu gue, tapi karena masuk ke mimpi gue, nyokap gue ngerasa dia ngeganggu gue nih, gitu kan. Dan ternyata posisi anak kecil itu, jadi di rumah gue tuh, ini kamar gue, ini kolam ikan gitu kan, sama tangga. Ikan hias gitu. Iya, ikan hias. Tapi lumayan gede, bener-bener kayak kolam buat anak TK, buat berenang gitu bisa gitu loh. Di pojokan sini, di pojokan, di bener-bener pojok gitu, tempat dia di situ. Dan emang ya udah diem aja sebenarnya gitu. Berarti lu kan cerita ke nyokap lu, dan nyokap lu nyebutin ciri-cirinya. Berarti nyokap lu pun bisa lihat. Bisa dibilang gitu? Berarti lu tuh keturunan bisa dibilang. Iya, kayaknya sih gitu karena nyokap gue sendiri kalau gue ngalamin hal kayak gitu, kayak misal gue ketempelan, gue yang tadi yang gue di mimpi kayak gitu, dia tuh yang bisa nginin gue juga gitu, kayak
nyembuhin. Iya, ngusir-ngusirin untuk yang ketempelan di gua itu gitu. Kalau yang di rumah gitu. Cuman kalau misalnya karena kan lu juga pasti pergi kemana-mana nih. Lu pernah diikutin nggak? Kalau keluar mah paling ketempelan yang itu tadi gitu. Dan kalau gua udah ketempelan, itu gue pasti yang ada tidur, bangun, pindah ke tempat lain, cuma tidur lagi, udah gitu-gitu aja. Jadi tidurnya tuh nggak apa ya, maksudnya nggak berkualitas. Iya. Ya udah, misalkan kalau orang tidur kan ya kalau udah tidur ya udah. Iya, bangun dan fresh udah biasa aja gitu. Kalau ini gue ngantuk lagi dan tidur lagi, capek, bener-bener capek gitu. Kalau pindah-pindah. Iya. Jadi misal gue dibangunin nih sama nyokap gue di kamar nih posisi, gue pindah ke sofa ruang tengah, tidur lagi udah. Ntar dibangunin lagi sampai akhirnya badan gue panas, baru nyokap gue tahu, oh ini anak ketempelan gitu. Dan akhirnya nyokap lu pun yang ngusir. Iya, yang ngebersihin lah istilahnya gitu. Karena memang dari kecil tuh memang gue sering banget ketempelan sih. Ada nggak sih yang ketempelan kayak susah banget nih diusir? Ada nggak yang gitu? Enggak sih, alhamdulillah maksudnya kayak iya yang masih ringan-ringan aja gitu yang nempel ke gue gitu kan, nggak nyampe yang ringannya tuh kayak gimana? Maksudnya kalau yang gue tau kan kayak setan di sini kan kayak kuntilanak, pocong kayak gitu. Ya paling kunti sih, kalau nggak kunti tuh kalau dulu kecil, gue paling kunti sama anak kecil sih. Setan anak kecil gitu? Iya, yang udah itu, dua itu sih. Tapi ada kuntilanak yang sekarang gitu, yang ngikutin gitu? Oh kalau itu enggak, dan gue nggak tahu karena setelah gue lulus SMA, kayak udah males berhubungan dengan hal kayak gitu. Jadi lu lebih cuek gitu? Iya, cuek aja udah. Kalau dulu kan memang gue pikirin gitu kan, karena gue pikirin jadi lu pikirin atau lu penasaran? Dua-duanya. Karena gue penasaran jadi gue pikirin gitu kan, kepikiran gitu. Iya kayak aduh. Gue penasaran hal ini, gue cari tahu juga gitu kan. Jadi misal gue nggak dapet dari orang, maksud gue nggak dapet nih, ya udah kepikiran gini nggak sih gitu kalau menurut gue. Tapi lu pernah ke satu tempat nih, terus lu lihat hal yang sampai lu sekarang tuh lu inget gitu? Oh ada, gue SMA. Jadi SMA itu ada namanya, kalau acara pramuka tuh apa sih ya? MOS gitu? Atau MPLS? Bukan, LDKS kalau nggak salah ya kan. Nah, dan itu ke alam kan. Nah, kita itu ke daerah Kerawang tuh waktu itu. Kostrat di Kerawang. Di situ emang alam, bener-bener gue dikelilingin sama alam. Pegunungan, ya bener, di tengah-tengah gunung gitu. Dikelilingi gunung lebih tepatnya. Mungkin karena capek juga kali ya di situ gue. Ada sesi jurit malam, oke, gue pertama dikagetinnya sama hantu-hantu bohongan gitu kan, yang memang disetting sama orang-orang sana gitu kan, ada kuntilanak gitu-gitu kan, pocong sama gedebok pisang yang menyerupai pocong kayak gitu-gitu kan. Gue ngomong awas di situ ada ini gitu, sampai akhirnya di akhir nih, udah mau akhir, gue bilang awas di situ ada anak kecil. Gue bilang gitu kan, teman-teman gue diem. Tapi sebelumnya pas gue bilang ada ini mereka teriak. Yang pertama tuh yang kayak kuntilanak, pocong kayak gitu mereka teriak gitu. Karena mereka mungkin melihat juga gitu kan. Nah pas ke atas yang terakhir, gue bilang awas di situ ada anak kecil, mereka diem. Terus? Gue masih bilang awas itu ada anak kecil gitu. Bentukannya siluet hitam, kecil di tengah-tengah pohon pisang. Jadi ada 2 pohon pisang gitu. Ya, di tengah-tengah gitu. Di tengah-tengah siluet hitam doang. Cuma kayak masih apal bentuk rambutnya tuh kayak gini. Kayaknya si cowok gitu kan. Karena rambutnya pendek. Iya, rambutnya gini. Terus udah abis itu udah gelap doang. Tapi itu jelas bener-bener nggak bentuk. Sumpah gue merinding. Wah, karena gue kalau setiap cerita itu pasti begitu. Pasti merinding. Iya, pasti sih. Iya, terutama hal yang ini gitu ya. Iya. Cerita yang ini tuh bener-bener bikin gue merinding gitu. Udah nih, gue ngeliat hal itu, ke barak dong, kita mau tidur kan, prepare segala macam. Gue tanya, kita pasti cerita-cerita dong. Iya gitu kan, akhirnya cerita, tadi lu lihat apa? Udah nih ngomongin kunti dan pocong tadi udah. Gue bahas dong, gue buka, iya anjir tadi ada anak kecil lihat gak sih? Enggak, gue gak ngeliat, gue cuma ngeliat pocong dan kuntilanak. Serius. Udah nih, gue masih yaudah mungkin apalah gitu kan. Gue salah lihat atau mungkin lu juga capek. Gitu kan, karena posisi gelap juga kan, udah malam. Udah tuh besoknya pulang dong. Itu tadi yang gue bilang, kalau gue dibangunin sama nyokap gue
dari kamar nih dibangunin, gue pindah Pindah ke kasur ya, ke sofa gitu, gue tidur lagi, dibangunin lagi, pindah lagi, sampai ada yang gue bilang tadi nyokap gue megang gue panas, berobat nih, masih tetap mikirin positif kalau gue sakit karena kecapean, Iya, akhirnya betul. berobat ke rumah sakit. Di sana di RS tiba-tiba nyokap gue di samping gue ngomong, Eneng nih nggak cuma sakit kecapean kata emak gue, tapi ketempelan ya kata gue belum cerita soal anak kecil itu, Tapi nyokap udah tahu duluan. taunya ketempelan doang tapi belum mendengar cerita gue yang gue ngeliat anak kecil itu gitu kan. Akhirnya baru tuh gue ceritain. Lucunya kalau gue cerita ke bokap jawabnya apa? Itu manusia kerdil dari gunung kali. Kayak enggak deh gitu kan. Kayaknya nggak mungkin juga. Iya gitu kan. Terus kalau gue mikir itu tentaranya, masa iya tentara ada yang sekerdil itu gitu loh. Iya, sekecil itu. Iya sekecil itu gitu, tapi posturnya beneran anak kecil gitu loh. Dan gak ada yang lihat, mas gue doang gitu kan. Terus habis itu gue pulang tuh ke rumah. Ceritanya gue mau beli makan ke warung, mau jajan lah gue ceritanya. Kaki gue berat, parah. Buat ngelangkah susah. Buat ngelangkah susah. Sebelah kiri itu berat banget, seberat itu. Jadi gue jalan bener-bener kayak orang pincang. Terus lu lihat nggak apa yang ada di kaki lu? Enggak, gue cuma ngerasa beratnya itu doang. Kayak, wah berat banget nih gitu kan. Gue nanya ke nyokap, oh masih ada kata nyokap. Si anak kecil ini. Dan ternyata si anak kecil itu. Dan dia ngelendot di kaki gue, paham gak sih? Kayak, anjir, pantesan berat gitu loh maksud Dan gue. lu nanya nggak ke nyokap, kenapa si anak ini masih ngikut gua? Enggak. Gue cuma bilang, mak gue cuma bilang kalau dia tuh karena kelihatan sama gue, jadi ngikut Oh, ya, gitu. lebih- Karena gue ngeliat dia, Heeh. jadi dia ngikut sama gue gitu. Ya bayangin aja dari Kerawang dia ngikut gitu. Yang capeknya gue gitu, karena gue Iya. apa sih digelendotin sama dia gitu loh. Wah, Karena apa ya, makhluk kayak gitu kan pasti menguras energi kan. bener parah sih itu kalau ketempelan ya. Pasti badan kita nggak enak karena ngerasa ada hawa yang bukan kita. iya gitu. Itu wah capek sih sebenarnya. Nggak cuma gue, adik gue pun sama. Dia juga bisa lihat. Dia ngeliat kalau udah ketempelan. Oh. Jadi waktu itu pernah ketempelan, lagi main ke tempat om gue. Ternyata kena makhluk itu, sosok itu, anak Oke, kecil apa? juga. Anak kecil juga. Iya. Berarti emang lu berdua nih emang suka banget ngikutin anak kecil. Iya, gue sama adik gue tuh sama gitu, suka ditempelin sama anak kecil gitu kan. Nah dia lagi nimpuk-nimpuk ternyata kena sosok itu. Dan sampai rumah adik gue ketempelan. Panas tinggi, nyokap bokap panik, ya kan? Karena pas digendong sama bokap gue, dia teriak. Jadi kan emang posisi bangunnya itu ngadep kaca kan, kaca kamar nyokap gue gitu. Dia teriak, itu. Terus Dia- nyokap gimana reaksinya? Nyokap bingung. Kata bokap gue, apa? Kata bokap gue. Terus si adek gue ini bilang, itu cewek jelek. Nangis tapi kejer banget. Pas gue dipukul kencang banget sama bokap gue, itu kaca hampir pecah. Karena maksudnya biar lu pergi deh, jangan ganggu anak gue gitu kan. Udah, adek gue akhirnya dibawa keluar, nggak di kamar itu. Tapi tetap nangis dan masih panas badannya kan. Terus besoknya pas dia udah agak reda, gue tanya, lihat apa? Gue bilang gitu. Cewek, nenek-nenek kata dia. Tapi yang dia lihat malah itu, bukan si anak kecil. Dia bilang nenek-nenek, mukanya merah semua. Entah merah darah atau emang cuma merah gitu-gitu, gue nggak ngerti kan. Adik gue cuma bilang gitu, merah. Udah, wah kata gue, adik gue juga bisa kayak gitu loh. Ternyata memang di keluarga gue Emang hal mungkin kayak karena gitu. udah turunan gitu. Bisa jadi sih, kayaknya nyokap gue ini keturunan dari kakek dia sih gitu, buyut gue lah gitu. Tapi ada lu sampai sekarang masih bisa lihat maksudnya lihat hal gaib gitu. Enggak sih, dia tuh semenjak hal itu terjadi, semenjak yang dia ketempelan si anak itu, kayak udah enggak, udah jarang mengalami hal-hal itu gitu. Atau karena dia juga lebih nggak peduli gitu. Iya, mungkin gue sama adik gue posisinya udah sama-sama, ya udahlah gitu loh. Karena udah bosen banget, kayak tiap ini ketempelan gitu. Apa ya jadi anak indigo. Bukan lagi gitu kan. Gitu sih. Tapi
nyokap nih pas tahu ketempelannya pasti ngusir dong. Iya. Dia selalu maksudnya cerita nggak sih, maksudnya si ini tuh kenapa sih nempelin gitu? Kalau cerita nempelin enggak, paling balik lagi ke diri gue. Jadi kayak ngingetin kalau lo kemanapun jangan lupa ngucap salam. Itu sih yang selalu nyokap gue sampein ke gue, karena ya kita nggak tahu di Ya, sana ada situ ada siapa dan ada apa gitu kan, bekas apa kayak gitu-gitu kan. Jadi salam terutama gitu. Ya balik lagi kayak kita harus sopan. Nah, Kita juga itu bertamu jaga gitu. iya, jaga sikap kayak gitu-gitu. Tuh. Bener gitu sih. Tapi ada hal yang lebih seru lagi nggak sih? Apa ya? Paling kalau cerita kesurupan massal di sekolah-sekolah kayaknya udah inilah ya, dulu SMP Pas sempat kesurupan masalah. ada. Jadi momen dimana SMP gua ulang tahun ceritanya. Nah, mitosnya kalau sekolah gua ulang tahun itu pasti ditaburin kopi Di maksudnya sekeliling sekolah. sudut. Ya, Kopi apa sih kopi? kopi hitam aja udah, kopi hitam ditaburin gitu. Sampai akhirnya dapet rumor kalau nggak ditaburin Kalau nggak ditaburin tuh kenapa gitu? kesurupan massal. Akhirnya terjadi. Lu salah satunya yang kesurupan atau enggak? Untungnya enggak. Tapi gue hanya mendengar cerita itu gitu, karena memang terjadi di sekolah gue gitu. Dan itu lumayan cukup ekstrim sih. Jadi ada satu teman gue, dia kesurupan nih, dibawa ke ruang PMR gitu kan. Ya UKS lah ya. Ya kayak gitu. Udah kelar nih, udah sembuh ceritanya. Keluar, baru berapa langkah dari pintu kena lagi. Kesurupan lagi. Iya. Dan biasanya kalau orang-orang yang gampang kesurupan bilangnya kan ada tulang bolong kayak Ya, gitu-gitu kan. betul. Nah, dia tuh dibilang emang tulangnya bolong gitu, makanya jadi sering gampang banget buat kemasukan kayak Sampai gitu. akhirnya ngerembet ke Yang lain yang lain. Tapi akhirnya tuh diliburin ya. ada yang nyembuhin, dan kayaknya setiap sekolah tuh biasanya ya ada aja yang bisa gitu. Iya, emang bener-bener. Iya kan gitu. Ya karena dulu gue juga SMP sempet ngalamin kesurupan Oh, iya. masalah gitu. Iya kan, maksudnya kayak di sekolah tuh emang Kayak udah lumrah banget soal Iya. kesurupan massal gitu loh. kayak udah nggak asing. Nah, gue pernah. Jadi waktu SMA pagi-pagi nih mau upacara. Gue emang biasa bangun pagi dan berangkat pagi. Ya kadang sampai pagar belum dibuka nih gue udah dateng nih. Serajin itu. Serajin itu. Datang pagi-pagi. Lagi ke lapangan ceritanya. Tiba-tiba ada yang teriak. Awalnya nangis tapi enggak. Langsung Kenceng. histeris. Histeris. Nah, kata gue apa nih? Masih pagi gitu kan. Dari salah satu kelas, akhirnya gue samperin. Baru nyampe depan pintu, bener-bener belum masuk, dari ujung kepala sampai ujung kaki merinding. Kenapa lu lihat apa? Nggak ngeliat, tapi hawanya langsung kayak gitu. Langsung kayak, ini gue merinding kan. Terus merinding kayak, wah ada yang aneh nih, ada yang nggak beres nih gitu kan. Gue masuk bener, dia di pojokan nangis. Tapi manusia, jadi dia kemasukan, iya gitu kan. Kayak, aduh, ini siapa pagi-pagi guru belum ada yang datang dong. Iya bener. Ini siapa yang mau ngurusin? Dan dia di kelas tuh sendiri. Posisi ada temennya, tapi cowok di ujung juga. Dia juga bingung dong mau gimana, karena dia juga nggak ngerti mungkin. Dan pas gue mau ngedeketin, itu energinya udah panas banget ke tangan gue. Gue selalu kayak gitu, kalau gue merasakan di suatu tempat nih, kayak misalnya di tempat ini, punggung gue panas deh misal. Tapi sekarang panas gak punggungnya? Enggak sih, aman berarti ya. Ya, aman berarti. Kalau punggung gue panas, ada sesuatu pasti, gitu. Dan mungkin agak bersinggungan sama gue gitu, si makhluk itu, gitu kan. Nah itu kejadiannya kayak gitu. Jadi pas gue ngedeket ke dia, tangan gue udah panas, punggung gue panas. Gue bilang, wah nggak bisa nih gue. Takutnya malah merembet ke gue. Akhirnya lu mundur? Mundur dong. Gue langsung lari ke ruang guru. Ada guru cewek. Gue samperin, Bu, ini kesurupan gini. Jawaban dia apa coba? Ya udah, tunggu guru yang lain aja. Gue langsung kayak, weh, ini temen gue. Kalau anak ini Iya, kenapa-napa. Kenapa? Kan maksudnya ada hal yang dimana dia kemasukan dan Dia bisa ngelakuin hal yang di luar nalar. nah kan? itu bisa jadi, dan si orang yang di tubuh itu bisa disimpan. Iya benar-benar. Ya kan, jadi dia disimpan, jadi udah raga ini kosong, dan si orang yang tadinya di raga ini hilang, udah nggak bisa balik lagi. Iya betul. Itu yang gue takutin gitu kan. Tapi si guru itu seenteng itu.
Tapi mukanya agak pucet sih, agak panik juga. Cuman tetap aja jawabnya santai kayak sewot juga gitu. Iya. Kan? Mungkin karena masih pagi kali ya. Udah kayak gitu. Dan siangnya kejadian lagi, kesurupan massal. Jadi merembetnya ke kelas. Jadi pertama kelas ini. Berurutan. Iya. Kayak wah, masjid tuh rame. Gara-gara kesurupan doang. Iya. Gitu. SMA gue kayaknya sehoror itu gitu. Parah sih. Tapi kalau SMA ya? iya, kalau kuliah gue belum ini sih. Belum, tapi mau gitu. Enggak sih, jangan sampai kayak gue udah gue udah muak, gue udah capek gitu. Harusnya sih enggak ya kalau udah kuliah mungkin. Mungkin harusnya. Ya paling kalau sensitif dikit ngerasa apa-apa, ya mungkin masih ada, masih. Gitu. Jadi gitu cerita dari Kapita, Sobat Kelana. Udah, segini aja nih cerita kali ini. Udah sih kayaknya, udah cukup. Oke. Ada lagi kayaknya. Apa tuh? Mau lanjut gak ya? Boleh. Oke. Aduh. Jadi kalau ini ceritanya nggak real life, maksudnya di mimpi sih. Oh, lu datangin mimpi lagi? Di mimpi lagi. Gue sebenarnya kebanyakan di mimpi. Tapi ternyata itu beneran ada. Oh iya. Oke. Mimpinya kuntilanak. Di mimpi gue itu, gue berantem sama kuntilanak. Serajin itu. Iya, maksudnya kayak kuntilanak. gue sampai berantem sama kuntilanak. Posisinya di kamar gue. Posisi gue berantem sama kuntilanak itu. Rambutnya panjang, mukanya retak gitu kan. Mukanya retak, pokoknya retak. Ada retakan yang gue inget tuh kayak gini. Ke sini. Dan di retakan itu, di tengah-tengah retakan itu, aliran gunung Merapi tau gak sih? Larva. Itu. Lahar gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Kayak, wah gila, gue ribut sama kuntilanak yang kayak gini gitu. Dan itu bener-bener gue dorong-dorongan. Enggak jenggut-jenggut. Enggak sih, gue dorong-dorongan dan yang gue baca ayat kursi, diikutin sama dia. Tapi setan yang kayak gitu lebih serem sih. Itu karena bikin gue terkecoh dengan bacaan gue pertama. Kedua, gue jadi bingung gue harus baca apa biar biar dia nggak ngikutin gue, dia bisa gitu. Kayak wah gue udah nggak tahu, gue nggak bisa gerak kayak. Udah, tapi posisi gue begini dan bangunnya udah gue capek. Tapi bisa dikatakan itu ketindihan nggak sih? Bisa jadi itu ketindihan karena proses ketindihan tuh ya gitu rasanya. Iya, biasanya kan kalau gitu kayak ini si setan nih ada di depan muka gue. Iya, ada di sini gitu. Gue tuh capek gitu. Nah, kan, iya. Setelah itu. Benar. Udah nih mimpi yang itu, kalau kuntilanak ya 2 kali sih mimpi tentang kuntilanak dan ribut juga gitu. Dua-duanya berantem. Iya, ini kenapa siap siaga banget berantem gitu kan. Kan? Iya, terus habis itu ini yang paling gue sebel sih. Gue mimpi di mana ada yang menyerupai nyokap gue. Itu lagi kayak gimana? Jadi posisinya ini gue misalnya di sini lagi nonton TV nih. Di sana ada kamar mandi. Itu pagi posisinya dan rumah sepi dong gitu. Iya. Nyokap bokap kerja. Tiba-tiba ada yang nyuci. Dan biasanya kan ada pantulan, ada bayangan dong. Iya, harusnya. Ya kan, ada bayangan nyokap gue lagi nyuci. Mama, gue bilang gitu kan. Terus? Nyamperin nih. Masih bilang, "Mama, Dih, bukan mama kerja." Di situ gue guling-gulingan, sumpah. Gue guling-gulingan sama si setan itu, karena gue tahu dia bukan nyokap gue. Tapi itu berasa banget di mana punggung gue basah. Jadi kan ya namanya kamar mandi gitu kan. Gue bener-bener guling-gulingan sama dia, ribut karena gue tahu dia bukan nyokap gue, karena nyokap gue pasti kerja gitu kan. Tapi dia nggak, maksudnya lu kan udah menyadari itu bukan nyokap lu. Dia berubah wujud gak? Berubah nggak, cuman langsung ngeliat ke gue. Langsung ngeliat ke gue, tetap masih sosoknya nyokap gue. Tapi gue tahu itu bukan nyokap gue. Dia melotot gak? Kalau melotot enggak sih, dia menyeringai. Lo bayangin diliatin sama orang yang kita kenal, tapi dia menyeringai gitu kan. Kayak, Serem sih. wah di rumah gue sendiri gitu. Wah enggak nih kata gue, bukan nyokap gue gitu. Akhirnya gue ribut tuh. Udah bangunnya gitu, gue berasa capek, punggung gue basah gitu sih. Itu mungkin yang bisa gue ceritain tentang kisah horor di hidup gue gitu. Sebenarnya masih banyak, cuman ya udah. Kayak bisa sampai besok kalau gue ceritain gitu. Gak usah jadi anak indigo gak sih? Sebenarnya itu bisa dibilang apa ya, muzizat gitu, apa sih, kelebihan gitu kan. Cuman balik lagi bagi orang yang memang sebenarnya nggak mau berurusan dengan hal itu gitu, kayak capek sih.
capek gue banget. penasaran sih akan hal itu. Iya, gue penasaran sama orang yang bisa masukin si sosok ke tubuh dia, Terus tapi keluarin lagi. iya dengan gampangnya gitu kayak udah weh si sosok ini ngobrol sama kita itu kayak gue penasaran Oh iya, gitu. tapi lu pernah komunikasi nggak sama makhluk kayak gitu? Enggak. Tapi penasaran tapi nggak mau sih, nggak mau sampai dia yang masuk ke tubuh gue. Karena kayak apa? komunikasi kayak, ya gue liat lu nih gitu, terus lu komunikasi. Ke gue nggak. Cuman ada momen nyokap gue yang masuk dan dia ngomong. Tapi bukan gue yang ladenin. Tapi? Ada orang-orang di sekitar gue maksudnya yang lagi emang ranahnya mereka gitu ya udah gitu. Berarti. Tapi gue merasakan hal-halnya itu gitu. Kayak wah. Tapi lu mau komunikasi? Penasaran sih sebenarnya gitu. Yang penting nggak mereka yang masuk ke tubuh gue. Itu poinnya. Enggak. Ya kayak lu lihat komunikasi kayak biasa kayak gue sama lu. Ya itu nggak apa-apa gitu. Baru mau. Mau aja sih tapi nggak sekarang Ya, sih. nanti ditunggu ya. Jangan dong. Kalau dia udah bisa komunikasi. jangan. Yang Ini sompral nih ya. Biasanya mereka seneng loh sama orang-orang yang sompral. Iya, makanya gue memancing lu untuk sompral. Jangan dong. Aduh, kebayang sih. Udah di kosan. Aduh. Oke. Gak apa-apa kali. Ya, apa? Jadi cukup sekian teman-teman cerita kali ini. Makasih banyak udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Semangat kuliahnya. Harus semangat semester 5 ya. Semester 5 katanya semesternya berat. Betul. Enggak juga. Yang penting jalanin aja. Ya betul. Cukup sekian cerita Kelana kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.